Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Sepyuyun. Kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Oke, kita lanjut saja langsung pada halaman 3. Kalian akan menemukan sebuah teks berisi 5 paragraf. Lalu kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Di paragraf 2 ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Lalu B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Jadi arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3 ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah, untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jadi kesimpulannya, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik hanya diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian listrik dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Di paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah proses arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Di halaman 4, kalian akan menemukan gambar mengenai senter. Nah, kalian diminta untuk menuliskan setiap nama komponen dari senter tersebut. Lalu kalian juga diminta untuk menuliskan fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama, nomor 1 itu ada baterai. Baterai itu fungsinya sebagai sumber arus listrik. 2, lampu reflektor, yaitu fungsinya untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga, switch atau saklar on off, yaitu untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Yang keempat, lempeng logam, itu sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Oke, kita lanjut ke halaman 5 ya. Kalian diminta mengamati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Lalu diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman kalian. Nomor 1, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Nomor 2, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Lalu tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter secara rinci dan berurutan. Jadi proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter, yang pertama yaitu dari baterai arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel
menuju saklar atau switch. Dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam, atau menuju resistor, kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada senter adalah LED. Dari lampu, listrik akan mengalir kembali ke baterai. Lalu pada halaman 6, kalian akan diminta untuk mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, di sana kalian diminta untuk menuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Di sini nama bahan dan alatnya, bahan yang diperlukan misalkan baterai 1,5 volt, fungsinya sebagai arus listrik, jumlah yang diperlukan 2 buah, kabel untuk mengalirkan arus listrik 40 cm, switch atau saklar on off untuk menyambung dan memutus arus listrik, jumlah yang diperlukan 1 buah, botol bekas minuman untuk wadah rangkaian batu baterai 1 buah, lampu dan fitingnya sebagai sumber cahaya 1 buah, selotip atau lakban merekatkan baterai dan kabel 1 roll, alat yang digunakan gunting untuk memotong kabel, kita butuh 1 buah, cutter untuk memotong botol, kita perlukan juga 1 buah. Nah, pada halaman 7 kalian akan mengamati sebuah gambar di mana gambar tersebut terdapat tulisan sebelum ditemukan listrik dan setelah ditemukan listrik. Kalian diminta untuk menuliskan apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, kita merasakan 1. Menyetrika baju menggunakan setrika arang. Nomor 2, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. 3, masyarakat hanya bekerja di siang hari. 4, belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. 5, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Setelah ditemukan listrik atau sekarang, kita merasakan perbedaan. Yang pertama, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. 2, bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Oke, setelah ditemukan listrik, sekarang kita merasakan menyetrika baju itu sekarang menggunakan setrika listrik. Nomor 2, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Akses informasi pun semakin bisa kita akses ya, semakin tinggi yang bisa kita peroleh. Kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari karena adanya lampu. Belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik ya. Nomor 5, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa banyak dilakukan di malam hari. Oke, kita lanjut ke halaman 8, tulis dalam peta pikiran berikut. Peta listrik ya, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik. Nah, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Nah, ini contohnya sebelum ada listrik ada setrika arang, komunikasinya jarak dekat, bekerjanya pada siang hari, lampunya minyak, pentas seni siang hari di kehidupan sosial budaya ya. Setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik, komunikasinya bisa kita laksanakan secara jarak jauh, kita bisa bekerja bisa malam hari karena adanya lampu dan sumber cahaya yang baik. Kita lampunya sekarang listrik, lalu pentas seni bisa digunakan atau dilaksanakan malam hari ya. Baik, itu saja mengenai pembahasan kunci jawaban kelas 6 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.